saja tempatkan Quran sebagai pedoman hidup. Dan la raiba fi, jangan ragu. Kalau ragu nggak dapat nanti. Jangan ragu. Ya apa yang mau diragukan? Qurannya ada, mushafnya ada, rasulnya dibuktikan dengan sejarah ada, umatnya ada, orang suksesnya ada, peninggalannya ada sampai sekarang. Dan orang-orang yang mengambil manfaat dari Quran sukses sampai hari ini. Mau ibadahnya, akhlaknya, perilakunya sukses. Nah, ada di antara ayat Quran itu yang sifat pedomannya menampilkan perumpamaan. Ada yang mencontohkan cara berpikir dengan lalat misalnya. Seperti Quran surah ke-22 ayat 73. Paling kanan sebelah atas, halaman 341 di mushaf. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Ada ayatnya? Hai semua manusia, kata Allah, aku contohkan engkau cara berpikir yang logis. Jadi kalau orang ngaji Qurannya benar, logikanya pasti akan terangkat, terasah. Gak ada orang Islam yang ngajinya benar, yang logikanya lemah. Kuat logikanya, bisa mencerna sesuatu dengan cepat. Ya, kata Allah, bagaimana kamu bisa menuhankan sesuatu yang lebih lemah dari kamu sendiri? Bahkan menyingkap lalat pun yang hinggap padanya itu tak mampu. Ya, mencipta lalat apalagi? Quran ingin mengatakan begini, secara logika, maaf ya, antara Tuhan dengan makhluk harus sama atau beda? Sama atau beda? Jadi tidak boleh ada satu sifat pun di makhluk melekat kepada Tuhan dengan cara yang sama, tidak boleh ya? Dengan sifat yang serupa, nggak boleh ya? Maka cuma ada di Quran kalimat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nggak boleh ada sifat yang sama sedikit pun antara Khalik dengan makhluk. Jadi maaf, kalau Tuhan kuat maka makhluk harus lebih lemah ya? Nggak boleh kan makhluk lebih kuat daripada Tuhan? Halo? Harus beda ya? Baik. Kalau Tuhannya misalnya, maaf, kalau manusia berpasangan maka Tuhan berpasangan tidak? Tidak. Kenapa? Karena harus beda. Kalau sama, berarti ada potensi makhluk bisa menjadi Tuhan. Jelas? Kalau manusia melahirkan, Tuhan boleh melahirkan? Kalau manusia dilahirkan, Tuhan boleh hasil kelahiran? Tidak, karena harus beda. Kalau sama, berarti ada potensi makhluk jadi Tuhan. Nah, di antara logika ayat ini, kalau manusianya itu punya kekuatan, maka Tuhan harus lebih kuat. Nggak boleh yang dipertuhankan lebih lemah dibandingkan makhluknya. Contohnya bagaimana? Kok bisa kata Allah? Ini di era Nabi ya. Jangan dibawa ke suasana sekarang ya. Saya contoh di era Nabi. Ada yang menyembah patung. Patungnya dibikin sendiri. Jadi yang bikin patung kok bisa menyembah yang dibikinnya? Bayang nggak? Ini kata Quran lebih nggak masuk akal lagi. Ini Anda bikin sesuatu, misal Anda bikin spidol, ini kan spidol bikinan Anda. Anda lebih kuat dibanding spidol. Diajak ngobrol nggak bisa, ada alat hinggap nggak bisa di apa bahasa Jepang itu gebah ya, gitu ya. Nggak bisa kemudian diusir, nggak bisa diajak bicara, nggak bisa mendatangkan maslahat sendiri, nggak bisa mendatangkan madarat sendiri. Kok bisa Anda yang bikin, Anda yang nyembah? Jadi oleh Quran kita diajak berpikir. Inilah perumpamaan salah satunya tentang lalat. Contoh lagi, tahu nyamuk? Halo, tahu nyamuk? Oeng, 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 oeng. Hup. Kumpul, sedot, 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 sedot. Udah banyak darahnya disedot. Apa yang terjadi? Mati. Kata Quran, ada orang itu yang seperti nyamuk hidupnya. Berangkat gelap, pulang gelap. Oeng, 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 oeng. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kumpulin, makan, 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 makan. Mati. Ada yang begitu? Sholat nggak dikerjakan, ngaji nggak pernah, puasa nggak pernah, pokoknya kerja, berangkat gelap, weng, 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 weng. Kerja, 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 capek makan, capek minum, pakai pakaian, mati. Ada yang begitu? Maka turunlah perumpamaan tentang nyamuk. Jangan seperti nyamuk yang hidupnya hanya menyedot darah, ditampilkan. Cari untuk kenyang saja, setelah itu mati. Nggak punya persiapan bekal selanjutnya. Anda manusia, Anda bukan hewan. Bedanya hewan dengan manusia. Manusia punya akal sehingga dengan akalnya bisa merencanakan visi jangka panjang. Hewan tidak begitu. Halo, jelas?
Tahu unta? Yang benar. Tahu unta? Kakinya berapa? 4. Berarti belum tahu unta. Tahu unta? Kakinya berapa? 4. Belum tahu unta. Terakhir, tahu unta? Kakinya berapa? Kok jadi 2? Berarti betul-betul nggak tahu unta. Terus saya tanya lagi, nggak ada kakinya gitu ya. Makanya kenapa ada perumpamaan tentang unta? Dan menariknya begini, ketika diminta meriset unta, kalimatnya ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Tapi untanya Nabi Soleh pakai naqah. Naqatallahi wa suq. Ya, fakadzabuhu faqaruha. Tapi kalau menganalogikan unta masuk ke lubang jarum pakai jamal, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kok bisa berbeda-beda namanya? Ternyata ibil itu unta umum. Naqah unta betina. Jamal unta jantan. Jadi kalau ada yang namanya jamal, artinya ganteng. Ingat, ada alifnya, jamal. Itu artinya ganteng, indah. Tapi kalau pendek, jamalun, unta jantan. Hati-hati kalau umrah ya. Misalnya Anda namanya Jamal, umrah ditulis di visanya pendek, jamalun. Itu begitu masuk imigrasi Saudi, ntar petugasnya bingung. Nah, jamal unta jantan. Kalau unta sudah mulai fokus membawa beban, ada beban di pundaknya, itu berubah namanya menjadi ba'ir. Apa namanya? Lihat sini. Unta secara umum ibil. Saya pernah ngaji tafsir dengan beberapa mahasiswa. Mereka ngaji dengan saya di Tripoli. Lalu saya ajak praktek tafsir tentang hewan ke kebun binatang. Ini sering saya kisahkan kisah ini. Ya, sebentar ya. Saya ajak kemarin anak-anak SD dari AIS ke kebun binatang di Bandung. Supaya riset juga. Coba yang di Tripoli, saya bagi kelompok berdasar hewan dalam Quran. Kelompok unta, konsultasi pada pawang, tanyakan. Ternyata menurut keterangan pawangnya, dan ini benar, unta ini kakinya bukan 4 tapi 2. Yang depan tangannya, yang belakang 2 kakinya. Menariknya, satu, kaitan dengan kaki ini riset. Kaitan dengan kaki, kalau dia tidak membawa beban, maka kalau dia ingin duduk, apa yang dia lakukan? Dia akan mendahulukan yang depannya dulu. Seperti ini. Baru kemudian yang belakang kakinya. Tapi kalau dia membawa beban, maka dia akan dahulukan belakangnya, kakinya, baru kemudian depannya. Kenapa ini penting untuk diketahui? Karena nanti dalam hadis tentang sholat, dari i'tidal akan ke sujud, ada 2 keterangan. Masih ingat hadisnya? Yang hadis riwayat Wa'il bin Hujur, terdapat dalam Sunan Abu Daud, nomor hadis 838, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Nabi menyampaikan, "Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil." Kalau Anda ingin sujud, maka jangan sujud seperti duduknya unta. Faliyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Maka dahulukan lututnya sebelum telapak tangannya. Kalau Anda baca hadis ini, maka yang didahulukan lutut, bukan telapak tangan. Tapi kalau Anda baca nomor hadis 840 dari sahabat Abu Hurairah di kitab yang sama, hadisnya berbunyi demikian, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir falyadha yadayhi qabla rukbatayhi." Kalau Anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Problemnya terjemahan, sama-sama unta. Padahal lafaz hadisnya beda. Maka dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Maka problemnya, yang baca terjemahan hadis riwayat Abu Hurairah, dia akan mendahulukan telapak tangan, baru lutut. Yang baca dari Wa'il bin Hujur, dia dahulukan lutut, baru kemudian telapak tangan. Tapi kalau dia membaca dua-duanya, nggak tahu ilmunya, dia akan katakan, ini kontradiktif, di mana yang didahulukan?
Jadi banyak sekali, dan menariknya nanti akan banyak diterjemahkan dalam dunia pengetahuan. Ya. Nah ini metodenya. Bagi orang beriman, seperti itulah dia berinteraksi dengan perumpamaan dalam Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Maka insan beriman itu ketika ada perumpamaan sudah tahu, imannya membimbing dia. Ini pedoman dari Allah. Hak itu kebenaran mutlak, tidak ada alternatifnya. Dia orang beriman ketika ngaji Quran, cara mengajinya beda. Tergantung tingkat imannya. Kalau masih tipis-tipis, masih standar, masih mulai, itu ngaji biasa, baca perbanyak, dapat pahala. Kalau sudah meningkat, begitu dia baca Quran, yang dia dapatkan pedomannya. Dan semakin dia senang mengkaji, kadang-kadang begini, Anda buka mushaf, sedang punya masalah, itu bisa terjadi begitu dibuka, ayatnya sesuai dengan keperluan Anda. Bisa jadi begitu. Itulah hudan. Maka cara kita berinteraksi dengan Quran, kata Allah, gunakan imannya. Dan posisikan setiap surat, bahkan saat baca pun, posisikan ayat itu untuk Anda. Makanya nanti para ulama membuat bab namanya Fadailul Quran. Keutamaan ayat-ayat Quran secara tematik. Kalau sedang sedih, ayatnya apa? Kalau sedang mengandung, ayatnya apa? Kalau sedang merawat anak-anak, tuntunannya apa? Ibu, Bu, ya, sudah berapa lama jadi ibu? Pernah enggak mengeluarkan ayat-ayat Quran tuntunan menjadi ibu? Katanya ingin menjadi ibu yang solihah, tapi kenapa panduan solihahnya tidak pernah dikeluarkan? Untuk diamalkan. Makanya kalau ibu bikin pengajian, materinya nggak usah tinggi-tinggi. Fikih jihad, ya? Fikih ekonomi, nggak usah tinggi-tinggi. Ibu dalam Al-Quran, turunkan ayatnya. Kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Antum diam aja dulu, saya mau ke ibu. Diam aja, nggak usah komen antum. Dah, diam. Kenapa diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Karena ternyata risetnya, semua istri Rasulullah itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Silahkan ngaji. Dan Anda pulang ke rumah, cek, temukan, kira-kira istri Anda mirip siapa karakternya. Nanti ada yang seperti Sayyidah Aisyah, gemarnya belajar, pengennya ikut aja pengajian kemana-mana, ngerumuskan, bikin rangkuman, izin sama suami, ada yang begitu. Supaya terjaga bagaimana caranya nanti. Ada rumusnya. Ada yang seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah, walaupun sepuh senangnya masak menu yang baru, masak, dia bikin menu-menu yang enak, yang baru, menjamu suami. Makanya Nabi kalau pulang ke rumahnya Sayyidah Saudah binti Zam'ah, sedang bikin adonan tuh bisa main-main. Diambil adonannya, ya, kemudian ditempelkan di kening beliau, sambil bercanda, sambil senyum. Itu usia sudah sepuh. Ada yang senang fashion seperti Sayyidah Zainab, ya, tampilannya indah, kelihatan, nyaman. Untuk siapa? Suaminya. Bukan untuk diupload di Instagram, Facebook. Tapi fashion itu ada. Artinya ada kecenderungan perempuan itu senang fashion, ada. Dan di Quran ada ayat-ayatnya. Ada ayat-ayatnya. Seperti Quran surah ke-7 misalnya. Ayat 26 sampai 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu, ya kama akhraja abawaykum minal jannah, sampai ke kalimat apa? Walibasu taqwa dzalika khair. Silahkan cari fashion yang bagus. Yuwari sawatikum warisha. Ya, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Allah turunkan model-model fashion untuk menutup aurat, dan silahkan tampil dengan indah. Bukan dibuka, ditutup. Ya, ini bikin pameran pakaian malah dibuka. Ya, beda fitrahnya. Kalau hewan terbuka, kalau manusia tertutup. Makanya hewan gak senang ditutup. Pulang dari sini, Anda punya kucing, kasih baju tuh kucing, kasih piyama. Pasti nggak akan betah karena fitrahnya dibuka. Tuh delman, kuda. Saya pernah lihat tuh kuda jalan-jalan gitu kan, keliling-keliling tuh. Dulu dekat gasibu, ada dekat ke kebun binatang. Saya belum pernah lihat kuda pakai celana. Dia senang aja keliling, kan, lihat orang senyum. Padahal terbuka. Manusia tidak, tertutup. Makanya kalau ingin berlomba menata busana, kalau ingin dibuka, jangan berlomba dengan binatang, nggak akan menang.
tutup. Nah ini contohnya Bu, contohnya. Nah sebaliknya nanti di laki-laki melekat pada Nabi. Antum profesinya apa? Sebagai ayah ada, anak ada, bapak ada, kakek ada. Kemudian pemimpin ada, pedagang, pengusaha, Nabi melakukan itu. Koordinator, iya. Menggembala kambing, iya. Dari usaha yang paling sederhana sampai yang paling kompleks Nabi lakukan. Turunannya di mana? Hadis. Nah ada orang yang tidak memfungsikan imannya. Dia melihat Quran, ya sudah bacaan saja. Kadang-kadang mau baca-baca, mau tidak-tidak. Dan ada yang lebih parah. Dia tidak ingin mendapatkan Quran sebagai panduan, hanya memosisikan sebagai produk budaya semata. Maka semua yang dibaca di Quran gak dipahami sebagai panduan. Kadang-kadang hanya menjadi amunisi untuk berdebat saja. Nah itulah di ujungnya. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Tidak ada yang memosisikan Al-Quran kecuali hanya sebagai sumber-sumber perdebatan, sumber-sumber olokan. Ada sekarang yang mengolok-olok Quran, ada yang mengolok-olok syariat, ada yang mengatakan Al-Quran produk budaya, tidak mendapatkan apapun dari Qurannya. Siapa tipikal orang demikian? Ini yang kita keluarkan pedomannya, bukan untuk menunjuk 1-2 orang. Gak boleh begitu. Jangan sampai terjadi pada diri kita sehingga tak mampu menangkap Quran sebagai pedoman. Itu poinnya.